Listener, tentu Anda masih mengingat ya, bagaimana di awal Ramadan ya, kita disambut dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang kian tinggi. Nah, kebutuhan ini mengikuti kenaikan harga beras yang sudah terjadi sejak awal tahun ya. Dan smart listener, tentu sebagian warga ataupun masyarakat ini merasa khawatir ya, jangan sampai nih ya kenaikan harga barang terutama untuk beras ini juga ini naik terus ya sampai pada bukan hanya pada awal Ramadan ini tapi juga pada saat hari raya Idul Fitri nantinya. Dan smart listener, bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar untuk bagaimana menjaga stabilitas harga dan juga stok pangan selama Ramadan ini khususnya di Kota Makassar. Nah, kita akan memperbincangkan hal ini bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa ya tentunya. Kalau Anda yang menonton kami di pagi ini di channel YouTube Smart FM Makassar, tentu Anda sudah tidak asing lagi ya dengan anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak William Lauren, anggota DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ya, Laura, selamat Pak pagi. Ya, William ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Mhm. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah, William? puji Tuhan, sehat-sehat. Ya. Pertama-tama saya Mhm. ucapkan juga buat umat Muslim selamat menjalankan ibadah Mhm. puasa. Mhm. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua, Amin. terkhusus Kota Makassar penuh Mhm. dengan kecintaan kita terhadap sesama, kemudian Mhm. kita menjaga hawa nafsu kita, dan mudah-mudahan ini betul-betul menjadi berkah buat kita semua. Amin, amin. Ya, kalau ini tentu ya Pak ya, di bulan Ramadan ini tentunya ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ya, itu untuk menambah amalan ataupun pahala kita ya. Dan pasti ini smart listener juga di bulan Ramadan ini ada banyak seruan-seruan ya atau juga hal-hal positif lainnya yang bisa kita bagi ya untuk smart listener ya. Dan untuk hari ini smart listener ini untuk menambah informasi ataupun pemahaman Anda ya terkait peran DPRD Kota Makassar khususnya untuk menjaga stabilitas harga dan juga stok pangan selama Ramadan khususnya di Kota Makassar ini apa saja sih hal yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar ya sejauh ini seperti apa. Kita akan memperbincangkan ya. Dan untuk Anda juga nih smart listener itu juga bisa berinteraksi bersama kami ya untuk WhatsApp di 0811 4610 11. Kemudian untuk WhatsApp sekali lagi di 0811 4610 11. Kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, langsung saja nih Pak William ya. Ya. Pak, tentu ya untuk para ibu nih ya, ibu rumah tangga ya, pada saat awal Ramadan itu kan sempat ya ini was-was sekali ya, waduh ini bagaimana nih kalau umpamanya harga barang itu naik terus gitu kan, sembako nih Pak itu naik terus, itu ada banyak kekhawatiran ya dari para masyarakat begitu. Nah tentu besar harapan dari masyarakat untuk bagaimana harga ini itu bisa bisa kembali normal ataupun stabil gitu ya. Dan Pak William sendiri nih Pak dari hasil pengamatannya Pak selama Ramadan ataupun sebelum Ramadan ini untuk harga berbagai kebutuhan di Kota Makassar itu seperti apa Pak? Iya, Ya. kalau saya lihat ini sudah penyakit menahun. Jadi faktanya itu Heeh. setiap tahun ada Mhm. gejolak-gejolak fluktuasi harga. Itu Mhm. mendekati hari-hari besar seperti begini. Mhm. Dan itu memang berjalan tiap tahun. Mhm. Mhm. Apakah dilakukan operasi pasar, kemudian apapun juga itu akan terjadi fluktuasi juga. Mhm. Mhm. Ini Mhm. kan menyangkut dari teori ekonomi, supply, demand, kemudian dari distribusi juga. Mhm. Mhm. Jadi kalau saya melihat bahwa penyakit menaun ini juga kadang masyarakat juga khawatir, tapi khawatirnya sudah terbiasa. Jadi khawatirnya ini sudah Mhm. agak pelepah karena Mhm. kondisinya seperti begitu, Mhm. bahwa ini memang penyakit tahunan Iya. ya. Mhm. Mhm. Apakah dari sisi distribusinya, dari Mhm. sisi supply, kemudian dari sisi demand permintaan, itu begitu. Mhm. Mhm. Nah, cuman diminta sebenarnya para pelaku-pelaku termasuk stakeholder ini lebih betul-betul intens serius untuk melakukan
gejolak-gejolak untuk menjaga kestabilan harga. Mhm, mhm. Tetapi ini kan tidak bisa sendirian bekerja. Iya, Ini mhm, harus juga duduk bersama dari pihak-pihak yang bersangkutan yang terkait mhm, dengan itu untuk duduk bersama. mhm, Dan mhm, itu kalau perlu sampai lingkup di provinsi. mhm, Ya itu. mhm. Jadi memang harus ada kerjasama ya Harus dari ada dari kerjasama. berbagai Ya. pihak begitu ya Pak Ya, untuk bisa kemudian melihat. dari pihak dari user, Iya. dari buyers juga ini juga harus melihat jangan sampai juga ada pola-pola masyarakat juga yang membeli dalam jumlah yang cukup banyak. Mhm. Kemudian, Jadinya itu kan awalnya tadi tuh Pak, karena hmm, dilihat ini weh harga-harga terus naik begitu ya. hmm. Akhirnya mereka, mendingan kita stok memang deh barang di rumah. Iya stok, baik stok kalau untuk diri sendiri, kalau untuk dijual lagi. Iya. Nah, kan Iya seperti iya, begitu. Jadi saya heeh. bilang tadi dari Mhm, sisi pembeli juga ada memanfaatkan hal-hal seperti begitu. mhm. Mungkin. Iya, Ya. mhm. Jadi itu ya berbagai faktor yang Banyak mungkin ya, faktor mhm. termasuk dari sisi ya kalau kita bilang bahasa bahasa negatifnya kan penimbun lah Iya, ya mhm. kan Panic buying ya begitu Pak akhirnya ya terjadi masyarakat ya. panic buying seperti begitu Mhm, itu selalu kayaknya sudah penyakit menahun mhm, dan itu dari beberapa sisi juga itu dilakukan mhm, ya mhm, kan kemudian yang ada yang mengambil kesempatan dengan menaikkan harga dan sebagainya mhm. seperti gitu. Tapi kalau semuanya untuk, dari hasil pengamatannya juga Pak, untuk, kenaikan harga yang dilakukan oleh, pedagang gitu Pak, untuk, disparitasnya itu masih masih batas wajar kah Masih atau bagaimana Pak? masih normal. Mau Mmm, dikasih naik harga mau tetap masyarakat beli juga, mau karena tidak mau ya, karena kebutuhan apalagi mhm, menjelang hari besar, hari raya, lebaran ini mau tidak mau ya ada beberapa bahan seperti gula dan sebagainya itu harus dibeli. iya iya, Ya, mhm, cuma tinggal barangkali mungkin masyarakat pintar-pintarnya mencari celah di mana harga yang lebih murah. Tapi mhm, jangan sampai gara-gara mendapatkan lebih murah 1.000 perak, mhm. tapi ongkos ke sananya 2.000 perak. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Iya, Iya. lebih besar ongkosnya Pak ya, Ya, lebih besar ya. ongkosnya. Oke. Nah, tentunya dengan kenaikan harga ya yang, saat ini apalagi pada saat, awal Ramadan ya itu sudah terlihat ya, sudah ada kenaikan gitu kan. Khawatirnya masyarakat, bagaimana untuk kenaikan ini jangan terus, berlangsung ya, apalagi pada saat hari raya nanti. Ini kan bersamaan juga nih Pak dengan berbagai kebutuhan yang akan dibeli juga nih ya pada saat, hari raya nanti. Nah, seperti diinformasikan bahwa ini merupakan, apa ya, kejadian yang memang terjadi setiap tahun gitu ya, Pak. Mm. Nah, untuk, kenaikan harga ini dari hasil pengamatan, Pak William sendiri, apakah dari pada saat hari raya ataupun hari, tertentu gitu, Pak? Dan di mana pada saat kapan itu, Pak, terjadi Hamin 7. penurunan? Ini sudah mulai terjadi gejolak. Mmm, Fenomenanya terjadi. Hamin 7 itu sudah mulai terjadi. iya, mhm. Itu sampai kapan nanti, Pak? Pada saat sampai kapan itu Biasanya terjadi Hamin penurunan? satu udah normal kembali. Ya karena Ya, kan orang mhm. menyiapkan kebutuhan untuk lebaran itu kan bukan di hari H. Iya Ya, ya, heeh. ya. Jadi memang ya kalau seumpamanya pada saat misalnya nih ya, kalau yang mau beli, ayam kah atau apa gitu kan. Mhm. Nah, pada saat hari raya itu kan ataupun, sehari ya sebelum hari raya memang wah kenaikannya ini cukup signifikan begitu Cukup ya, Pak, ya. signifikan. Jadi Tapi kalau mhm, dibilang lonjakan sampai semau-maunya tidak juga lah. Semisalnya pedagang A kasih naik juga warga yang sangat tidak wajar. Ada iya. pilihan alternatif orang ke pedagang B. Kenapa ini naik sekali ya Naik sekali, harganya? misalnya 100.000 kemudian di sebelah Mhm, cuma 80. Tidak mhm. mungkin lah gila-gilaan juga. Iya iya, Ya, mhm. ambil kesempatan tapi jangan juga terlalu ngolah. Mhm. Jadi ada batas wajar gitu ya, Pak? Ya, Ya wajar lah. oke. Pak William, tentu untuk bisa menjaga, harga ini tetap, jangan sampai naik melebihi harga wajar gitu ya, kenaikan, harga normalnya. Dan kalau Pak William lihat sendiri, untuk dari pemerintah sendiri seperti apa sih, Pak, untuk bisa Sebenarnya dalam hal menstabilkan? ini Mmm, dinas-dinas yang terkait itu mhm, tidak perlu disampaikan lagi. Itu mmm, sudah wajib secara periode itu turun ke pasar-pasar iya, untuk melakukan mhm, operasi pasar, untuk mhm, menjaga kestabilan, mhm, kemudian ngecek ke semua distributor supply gimana kelancarannya semua itu tidak perlu lagi kita dikte bagaimana caranya. iya iya, Itu sudah menerapkan jadwal produk dari dinas-dinas tertentu seperti dinas perdagangan apa iya, semua
itu ketahanan pangan itu harus sudah punya program lah, bahwa mengantisipasi itu semua kan dalam hal ini seperti kayak mitigasi begitu kan sangat perlu. Iya, Jangan tiba masa tiba akal. iya, jauh-jauh hari memang sudah Jauh-jauh ada hari strategi sudah. yang akan Iya, dilakukan gitu iya, ya Pak ya. iya. Termasuk ngecek di semua tempat-tempat distribusi, apakah itu dari Bulog dan sebagainya, itu harus dingecek. Ketersediaan untuk konsumsi di Makassar ini cukup atau tidak. Iya. Kalau memang sangat tidak cukup, itu berarti terjadi lonjakan karena barang langka. Mhm. Tapi menurut pengamatan saya tidak ada isu-isu yang terlalu signifikan terjadi lonjakan seperti yang sangat meroket. Jadi untuk kenaikannya masih harga batas wajar gitu ya Batas Pak ya. wajar ya. Oke, baik Pak William, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya, tapi kita akan break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, sekali lagi ya untuk Anda mungkin ada juga ingin menyampaikan masukan ya, masukan ke Pak William ini mengenai khususnya untuk harga ya, yang harusnya apa sih yang sebaiknya dilakukan ya oleh pemerintah daerah untuk bisa bagaimana menstabilkan harga ataupun stok pangan ya selama Ramadan ini ya. Itu bisa Anda sampaikan untuk WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Listener, Anda masih bersama kami di talk show bersama DPRD yang dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar, dan kita masih ngobrol nih mengenai peran DPRD menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadan. Masih bersama dengan Pak William Lauren di sini, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi B ya Pak ya. Ya. Komisi B bidang ekonomi ya Pak. Ekonomi dan keuangan ya. Dan untuk Anda juga kami silakan ya, Anda yang pengen berinteraksi langsung bersama dengan Pak William di sini, apa yang ingin Anda tanyakan, kemudian mungkin Anda mempunyai masukan ya mengenai bagaimana peran DPRD ini menjaga stabilitas harga dan juga stok pangan selama Ramadan. 0811 461011, kemudian untuk WhatsApp ataupun di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Pak William. Untuk menjaga bagaimana stabilnya harga dan juga stok pangan selama Ramadan. Tadi Pak William mengatakan untuk harga sendiri ya, beberapa bahan kebutuhan pokok di Makassar ini untuk kenaikannya ini masih wajar gitu ya Pak. Kemudian untuk stok sendiri bagaimana Pak hasil pengamatannya? Hasil pengamatan stok cukup. Ya. Stok cukup. Ini juga merupakan antisipasi dari pemerintah, apakah itu pemerintah provinsi secara keseluruhan, kemudian dari pemerintah kota. Makanya jauh hari sebelumnya kami dapat info bahwa pemerintah kota dalam hal ini juga mengecek distribusi untuk kecukupan menjelang hari Lebaran. Dan insya Allah semua informasi bahwa cukup untuk Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Cukup ya, cukup pada saat hari raya nanti ya, dan khususnya untuk beberapa bulan ke depan gitu ya, Pak. Baik, kita kembali lagi untuk harga sendiri nih Pak William. Tentu ada berbagai upaya ya yang dilakukan bagaimana untuk beberapa harga ataupun bahan sembako ini bisa apa ya, terjangkau ya, bisa dibeli oleh masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri yang Pak William lihat itu bagaimana Pak? Apakah cukup efektif atau bagaimana Pak? Ya, ini agak sedikit. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak William. Iya, jadi kalau berbicara itu yang biasa dilakukan oleh dinas terkait itu kan melakukan operasi pasar, bikin pasar murah. Tapi mungkin dalam hal ini jumlah pasar murah yang diadakan dengan warga yang ingin membeli pastikan tidak menjangkau satu Kota Makassar. Pasti hanya segelintir. Tapi minimal itu adalah ada upaya untuk menjaga supaya masyarakat juga mendapatkan harga yang terjangkau, seperti begitu. Jadi masih ini ya Pak, masih agak kurang gitu ya untuk sudah pasti ya. Sudah pasti. Tidak mungkin kalau dalam satu Kota Makassar terbackup semua dengan pasar murah, tidak mungkin. Oke, jadi
paling tidak di beberapa titik tertentu itu harus ditambah lagi ya untuk pasar murahnya gitu ya Iya, Pak William ya. iya. Sekarang kalaupun Hmm, semua terjangkau satu kota Makassar di-backup oleh pasar murah, ya kembali lagi pedagang yang berteriak. pasar tradisional lagi Ya, yang pasar ya. tradisional lagi yang tidak Heeh, laku. iya. Iya. Oke, jadi gitu ya Pak. Cukup ini ya, cukup membantu Pak ya untuk bisa Cukup, bagaimana. cukup. Kami lihat cukup membantu dalam hal ini melakukan pasar-pasar murah itu. Ya, Mhm, cuman mungkin bisa dilihat juga dari, karena saya bilang tadi tidak bisa terjangkau semua, mungkin ada dibikin matriks-matriks supaya penempatan pasar-pasar murah ini bisa bergantian lah. oh Jangan cuma di ya. situ-situ saja. Jadi mobile Pak, Harus, iya memang pakai mobile mobil. Mereka pakai harus mobil, ada angkutan. harusnya begitu ya. Dan kalau bisa titiknya itu kalau bisa divariasikan, jadi di matriks. Misalnya wilayah kecamatan ini selama ini diadakan di daerah sini, kelurahan ini, coba lagi bergeser-bergeser, seperti Mhm. itu. Jadi ada waktunya Pak, misalnya bergiliran, Iya, bergiliran. bergiliran di Iya, tempat-tempatnya. iya. Ya, ini juga bukan hanya tempatnya aja Pak untuk posisinya, tapi juga pedagangnya mungkin ya Pak ya. Iya, Itu bisa diatur juga Pak ya. iya, seperti begitu. Waktu jualannya juga misalnya yang A, pedagang A, terus yang pada saat periode berikutnya pedagang B lagi yang masuk isi gitu ya. Bisa Isi seperti itu isi Pak. bagaimana maksudnya, Untuk Bu? yang berjualan Pak, misalnya. Susah kalau Susah. mengatur untuk pedagang itu, kita ngatur jadwal, nggak bisa melanggar juga haknya mereka untuk berjualan lah. Tapi yang itu ya Pak ya. Jadi Eh, memang sebaiknya ada titik-titik tertentu ya Ya, untuk yang pasar murah ini ya, Pak ya. titik tertentu dan kalau bisa divariasikan. Divariasikan Ya, ya. mungkin kan selama ini ada daerah-daerah yang cukup terpencil dan tidak terjangkau, bahkan Mhm. tidak tahu bahwa kira-kira kurang lebih 1 kilometer sana ada pasar murah, mungkin tidak ditahu. Iya, iya. Apalagi daerah kompleks-kompleks kan juga harus terpikirkan di situ. Ya. Yang pastinya nih harus tetap ada informasi ya, sosialisasi kepada masyarakat gitu Iya, ya Pak ya. iya Ada harus. informasi bahwa Iya. hari ini ada pasar murah di daerah ini ya. Jadi warga ini misalnya untuk warga kelurahan ini ya pasar murahnya di sekitar ini ya. Iya, Jadi mereka bisa datang gitu Pak. Ada iya. pemberitahuan sebelumnya. Mungkin juga Hmm. mungkin juga dari dinas takut juga. Kenapa Pak? Kalau terlalu terekspos sebenarnya tidak cukup, malah mereka dikeroyok mereka. Kenapa habis ininya Ya, ya? seperti begitu. Oke, Pak. Terus itu ya. Jadi masukan dari Pak William. Jadi memang harus titik-titiknya ini itu lebih di ini ya. Apa? Kalau semuanya untuk hari ini, kemudian untuk hari berikutnya, kalau bisa berpindah gitu Iya, ya. iya. Oke, Pak. Kemudian untuk target sasaran ya. Kalau Pak William sendiri amati ini apakah sudah tepat sasaran yang datang berkunjung ke pasar murah ini atau bagaimana Pak? Ya kadang kalau saya pernah depan mata saya sendiri sih memang Mhm, tidak capai target. Dalam hal ini memang pembeli di pasar murah ini bervariatif, mhm, ya mhm. kan. Ada yang mungkin tanda kutip turun dari kendaraan mobilnya ini untuk beli pasar murah ini, kan kadang-kadang kita merasa miris juga, ya Iya, kan. aha, Ya, iya, padahal sebenarnya peruntukan kan bukan di situ. Ya, mhm, mhm, tapi ini juga tidak bisa kita larang juga, tidak boleh kan, tidak ada tertulis bahwa yang naik mobil tidak boleh belanja di sini. mhm, mhm, Segala cara dipakai juga. mhm, mhm. Jadi kalau bisa ada batasannya begitu ya Pak ya? Ada batasan, tapi Mhm, semua itu selalu di tanda kutip ada sedikit cara-cara lah. mhm, mhm. Dititip sama si A yang pergi belanja, padahal yang pegang nanti itu siapa? Sudah. Itu makanya saya bilang Mmm, eh, tetap kita apresiasi iya, upaya itu, mhm, tetapi mencapai hasil maksimal 100% kayaknya enggak bisa. mhm, mhm, Tapi tetap kita apresiasi itu usaha yang positif. mhm, mhm. Minimal adalah yang mendapatkan. Oke, Begitu. ya. Daripada sama sekali tidak dilakukan upaya, ya. Tidak ada yang dilakukan Ya. ya, berbagai upaya, Pak. Oh ya, Pak, untuk apa, untuk, harga beras sendiri yang dijual di pasar murah itu memang, sangat membantu ya, Pak, ya? Dia sangat 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 membantu, membantu apalagi ya? kalau beras dari Bulog itu kan ada Mhm, subsidi. iya, mhm, Itu variatif ya, dan itu kalau beras subsidi kan kita tidak boleh bermain harga. mhm, Itu mhm. ada harga eceran tertingginya juga ada. Iya, mhm, mhm. Kemudian kalau saya tidak salah sekitar 10.000 ya,
10.000, 11.000, bahkan saya dapat informasi terakhir itu ada di bawah 10.000, hampir 9.000 lebih subsidi itu. Ini sangat membantu masyarakat ya Pak William ya. Sangat membantu. Beda kalau beras-beras yang umum itu kan mungkin sampai 15.000, 16.000 per kilo. Iya, ya, oke. Jadi ini memang sangat membantu ya hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini. Nah, untuk pasar murah ini sendiri kan ini sangat berkembang juga di Makassar Pak ya. Iya. Yang biasanya kita tahu di titik-titik tertentu, tapi saat ini saya lihat sudah semakin menjamur ini Pak. Kalau saya lihat ini, apalagi pertengahan Ramadan ini sangat banyak orang yang untuk menggelar itu Pak, pasar murah itu. Iya, enggak apa-apa. Bahkan saya lihat ada beberapa tempat jadikan event Iya. lapangan-lapangan di mana mungkin dari perusahaan-perusahaan branded ya, Iya, itu Pak. melakukan diskon-diskon minyak goreng lah sebagainya ya, bikin stand di situ ya nggak Iya. apa-apa, itu positif juga. Mungkin dari kan setiap perusahaan pabrikan manufacturing itu kan ada memang biaya-biaya, kalau saya tidak salah itu 20% itu untuk promosi. Iya, iya. Ya kan, jadi produk-produk tersebut didiskon untuk dalam bulan Ramadan ini, itu termasuk biaya promo juga. Harga juga miring, apalagi misalnya beli 2 dapat 3, Dapat seperti 3 gitu seperti ya. gitu ya. Ya barang-barang promosinya lah untuk mengenalkan brandednya kan. Iya, untuk mengenal brand ya dari Nah, beberapa perusahaan ya. ya. Jadi sangat membantu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, itu juga peran serta pemerintah untuk melakukan kerjasama untuk melakukan event seperti begitu ke perusahaan-perusahaan yang pabrikan, ya kan, Iya. untuk sering-sering bikin begitu. Bermitra gitu ya Ya, Pak bermitra. dengan pihak ketiga mungkin ya Ya, Pak. walaupun sifatnya temporer ya. Iya. Ya, tidak mungkin kan tiap bulan dilakukan begitu juga. Oke. Jadi memang momennya ya tepat sekali Pak untuk Momen. saat ini ya. Ya. Oke. Baik. Dan ya smart listener, sekali lagi nih untuk Anda yang mau langsung berinteraksi ya bersama dengan Pak William, silakan ya, khususnya untuk bagaimana peran DPRD menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadan ini ya, di 0811 46 10 11, kemudian untuk WhatsApp ataupun live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, Pak William, Bapak ini di Komisi B ya, ya. bidang ekonomi gitu ya Pak. Ekonomi, keuangan dengan perusahaan-perusahaan daerah. Perusahaan-perusahaan daerah. Kalau Pak William sendiri untuk di bidang ekonomi ini sudah berapa periode Pak di Komisi Dua B periode ini? saya ini selama 10 tahun ini, 7,5 tahun ini di Komisi B. Berartinya Ya, ditambah terus 3 ya Pak ya? per 4 ya. Ditambah terus Pak Ya. ya. Oke. Tapi kalau selama ini Pak ya, di periode yang ketiga ini nantinya ya, periode yang keberapa nantinya Pak? Alhamdulillah yang ketiga. Ketiga ini Ya. Pak, yang sebenarnya pasti sudah ada gambaran juga ya Pak William ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih Pak ya, kembali terpilih untuk periode yang Amin, ketiga ya. amin. Terima kasih. Iya. Kira-kira seperti apa Pak untuk fokus ininya Pak, yang lebih ingin yang ingin ditingkatkan lagi Pak? Iya, Untuk kalau fokus saya ke melihat sana, Pak. begini, Ya. sebenarnya dari dinas-dinas terkait, dinas pariwisata, koperasi, ketahanan pangan, kemudian dari dinas perdagangan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang butuh keterlibatan masyarakat secara besar-besaran juga. Ketika menjadi satu kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan ekonomi, apakah itu ekonomi kecil atau ekonomi mikro seperti gitu, itu memang pemerintah dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri. Memang ada keterlibatan. Jadi program ini hanya berjalan 50%. 50% ini adalah backup dari masyarakat. Ketika masyarakat juga membackup untuk menjalankan kegiatan ini, ya saya rasa ini bisa hampir sempurna. Misalnya Pak, kalau semua masyarakat juga ikut membackup itu bagaimana Pak? Ada kan kegiatan-kegiatan semua dari dinas pariwisata mengenai kuliner Kota Makassar, bagaimana supaya mengenalkan seperti program wali kota ya, Makassar kota makan enak, ya. seperti gitu. Itu kan banyak dibikin event-event. Kemudian kita mengenalkan Kota Makassar, kita bangkitkan tempat-tempat makan yang luar biasa dengan tetap mengedepankan kearifan lokal seperti begitu. Itu bagus sekali. Kemudian dari dinas-dinas terkait juga melakukan bantuan-bantuan UMKM, membangkitkan ekonomi usaha mikro seperti begitu.
ayolah kita sama-sama jalan. Mhm. Adapun hal-hal yang saya lihat dari kegiatan mereka itu, mereka melakukan pelatihan-pelatihan. Mhm. Saya Mhm. berapa kali juga dengan dinas terkait itu mengajak masyarakat untuk belajar membuat handicraft, Mhm. membuat Mhm. apa semua. Ada banyak sekali pelatihan-pelatihan. Iya, Bahkan di iya. dinas pariwisata itu ada juga dibuat pelatihan untuk sebagai tour leader, tour Mhm. guide. Itu Iya, bagus sekali. iya. Tour Mhm. guide itu jangan langsung ketika saya menawarkan ke masyarakat untuk ikut pelatihan seperti begitu, Mhm. mereka udah ketakutan. Dalam Kenapa Pak ketakutannya Pak? takutnya ini tidak bisa bahasa Inggris. Iya, iya. Padahal Heeh. itu sebenarnya Mhm. hal yang kedua juga. Mhm. Yang pertama adalah bagaimana ketika tour leader ini disiapkan untuk sangat memahami wawasan budaya Kota Makassar itu bagaimana. Mhm. Mhm. Ketika Mhm. ditanya, ini misalnya paparangi, ini kue dari mana, sejarahnya Mhm. mereka tahu, inilah yang diajarkan semua. Ini benteng Rotterdam misalnya atau apa semua, itu tahu sejarahnya, itulah Mhm. yang bukan langsung berpikir, wih bahasa Inggris saya enggak bisa ini. Mhm. Nah, Mhm. seperti begitu. Oke, jadi memang harus tahu dulu ya asal-asalnya itu seperti apa gitu ya Ya, Pak ya. ya, Oke, dan itu ya menjadi fokus fokus nanti ya Pak ya, ya, kalau di periode yang ketiga ini ya Pak, ya, dari Pak Pak William ya. ya, Oke, Pak, terus kita kembali lagi ya di tema kita ataupun pembahasan kita ini masih terkait ekonomi ya Pak ya. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk ekonomi di Kota Makassar ini kembali menggeliat ya. Ini menjadi fokus dari Pak William dan juga sesuai dengan topik yang kita bahas untuk hari ini terkait peran DPRD menjaga stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadan. Nah Pak, untuk bisa menstabilkan harga ya, tadi seperti diinformasikan oleh Pak William, berbagai pasar murah ya yang sudah digelar oleh pemerintah. Kalau menurut Pak William sendiri, ini efektif tidak Pak untuk bisa menjaga tingkat daya beli masyarakat Pak untuk pasar murah ini? Karena kan kalau kita lihat sifatnya ini waktunya sangat terbatas gitu. Jadi Ya. pola ini saya pikir sudah terbentuk. Ya. Ketika tiap tahun dilakukan juga pasar murah, pola-pola konsumsi masyarakat dengan harga yang begini bervariasi, saya pikir sudah terbiasa jadi fenomena yang sebagai umum Tahunan ya Pak ya? tahunan. Jadi ketika dilakukan pasar murah ini adalah hanya mungkin upaya untuk mungkin mendapat masyarakat yang memang yang memang sangat membutuhkan dengan harga yang tidak terlalu mahal, Iya. ini bisa mendapatkan. Mhm. Jadi kalau berbicara efektif tidak efektif, kita tidak bisa juga melihat secara universal keseluruhan, tetapi kita melihat dari ada Usaha yang dilakukan ya. dan itu juga pasti akan dirasakan buat masyarakat yang sangat membutuhkan dengan harga yang terjangkau. Oke. Closing statement nih dari Pak William, kira-kira upaya untuk adanya pasar murah ya. Kemudian untuk kedepannya kira-kira apa lagi Pak yang menjadi hal Sebenarnya bisa yang paling ditambahkan lagi, Pak? penting itu adalah kalau bicara tentang supply dengan demand di sini, masyarakat itu kan sudah terukur Kota Makassar. Permintaan menjelang hari Lebaran itu kan sudah tahu. H-7, H-10 itu sudah ada indikasi, ada dulu pendataan data-data potensi itu semua itu kelihatan. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau saya melihat adalah bagaimana pihak pemerintah Kota Makassar ini duduk bersama, panggil semua stakeholder ataupun distributor-distributor untuk yang memasukkan sembako di Kota Makassar, dan bikinlah semacam regulasi yang menguatkan bahwa distribusi ini tidak serta-merta bisa seenak perut. Nah, di situ pokoknya. Oke. Ketika distribusi ini dalam tanda kutip ditahan-tahan, ini kan bisa merubah harga juga, ya kan, tidak terjangkau, akhirnya barang agak langka. Nah, ini yang penting. Harus ada pengawasan sampai ke situ ya Pak. Harus ada pengawasan ya, di tingkat distributor ini Pak ya. Ya, kalau perlu pakai APH. Pakai sanksi juga Pak ya. Ya, pakai APH. Ya.
Oke, ini harus digiatkan lagi ya oleh pemerintah daerah Pak ya. Iya, Oke. apalagi buat penimbun-penimbun ini kan. Ya, harus disanksi dengan tegas ya Pak. Iya. Oke. Baik, ini menjadi hal yang menjadi masukan ya dari Pak William untuk bagaimana ini bisa menstabilkan ataupun melihat harus ada sanksi tegas ya untuk para distributor ini ya Pak ya. Iya. Hal yang dilakukan ke depannya oleh pemerintah ya. Baik. Pak William, kita terbatas oleh waktu dan kita akan menyudahi perbincangan kita di pagi menjelang siang ini ya Pak William. Baik, dan ya Smart Listener tentunya untuk tayangan ini Anda bisa kembali menyaksikannya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dan sekali lagi saya Mirza Arianti dan juga ada Pak William Lauren di sini, anggota Komisi B ya, anggota DPRD Kota Makassar untuk Smart FM dan Smart Listener. Demikian yang bisa saya informasikan untuk Anda. Saya Mirza Arianti, kami pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.